Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu menginginkan sesuatu begitu dalam, sampai kamu membawanya dalam setiap doa? Kamu menyebutnya dalam sujudmu, kamu memikirkannya di perjalanan, kamu membayangkannya sebelum tidur. Tapi waktu terus berjalan, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan kamu mulai bertanya, "Ya Allah, apakah ini hanya harapan kosong? Atau ini benar-benar bagian dari takdirku?" Saudaraku, sebelum sebuah keinginan menjadi kenyataan, seringkali Allah lebih dulu mengirimkan tanda-tandanya. Bukan tanda yang spektakuler, bukan suara dari langit, tapi perubahan dalam dirimu dan keadaan di sekitarmu. Jika kamu sedang menunggu sebuah doa terkabul, perhatikan baik-baik 7 tanda ini. Kamu merasa dirimu sudah siap. Salah satu tanda bahwa keinginanmu akan menjadi kenyataan adalah ketika kamu mulai merasakan bahwa dirimu sudah siap. Bukan hanya siap secara fisik atau mental, tapi siap secara hati dan jiwa. Kamu mulai menyadari bahwa segala persiapan yang Allah jalankan dalam hidupmu selama ini bukan kebetulan. Dan bahwa dirimu yang sekarang berbeda dari dirimu yang dulu. Kamu bukan lagi orang yang mudah putus asa atau cepat menyerah. Kamu telah melewati ujian, menghadapi kegagalan, dan belajar dari kesalahan. Setiap pengalaman, meski pahit, telah membentukmu menjadi lebih sabar, lebih kuat, dan lebih bijak. Kini kamu merasa memiliki pondasi yang kokoh untuk menerima sesuatu yang besar yang sedang Allah persiapkan untukmu. Kesiapan ini juga muncul dalam bentuk kedewasaan emosional. Kamu mulai mampu mengendalikan perasaanmu, menenangkan hati saat menghadapi masalah, dan tidak terbawa oleh kemarahan atau kekecewaan. Kamu belajar melihat setiap situasi dengan perspektif yang lebih luas, memahami hikmah di balik setiap kejadian, dan menyadari bahwa semua yang datang dalam hidupmu adalah bagian dari rencana Allah. Kamu juga mulai siap dari sisi spiritual. Hati dan imanmu telah terlatih untuk percaya pada Allah sepenuhnya. Kamu tahu bahwa apa yang tertulis dalam takdirmu pasti akan datang, dan bahwa waktu Allah selalu tepat. Keyakinan ini membuatmu lebih tenang, lebih percaya, dan lebih bersyukur dalam menjalani setiap langkah menuju keinginanmu. Selain itu, kesiapanmu tercermin dari tindakanmu. Kamu tidak lagi menunda-nunda, tidak lagi takut mengambil langkah, dan tidak lagi ragu untuk berusaha. Semua tindakanmu kini dilakukan dengan kesadaran, ketulusan, dan fokus yang jelas. Kamu tahu bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan hati yang siap akan membawa hasil yang lebih maksimal. Kesiapan juga membuatmu lebih bijak dalam memilih dan menilai kesempatan. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal yang tampak baik benar-benar baik untukmu, dan bahwa setiap keputusan membutuhkan pertimbangan yang matang. Dengan dirimu yang siap, kamu mampu mengenali peluang yang tepat dan menyingkirkan yang tidak sejalan dengan jalan hidupmu. Kamu juga mulai merasakan kedamaian dalam menunggu. Tidak ada lagi kecemasan atau kegelisahan yang berlebihan. Kamu menyadari bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah, dan waktunya adalah yang terbaik. Dengan kesiapan ini, kamu tidak hanya menunggu hasil, tapi juga menghargai proses yang membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat dan matang. Kesiapanmu juga membuatmu lebih bersyukur. Kamu menyadari bahwa segala pengalaman, baik dan buruk, telah membawamu ke titik ini. Setiap tantangan, setiap doa, setiap usaha, semua adalah bagian dari persiapan agar kamu bisa menerima keinginanmu dengan hati yang lapang dan penuh syukur. Bersyukur menjadi tanda bahwa kamu benar-benar siap menerima nikmat yang akan datang. Kamu mulai memahami bahwa kesiapan ini bukan sekadar soal kemampuan atau kesempatan, tapi soal kesiapan hatimu. Hati yang siap adalah hati yang tenang, ikhlas, dan penuh keyakinan. Hati yang siap mampu menerima apapun yang Allah berikan tanpa takut atau ragu, dan mampu memanfaatkan semua kebaikan yang datang untuk menjadi lebih baik. Ketika kamu merasakan kesiapan itu sepenuhnya, kamu akan menyadari bahwa semua proses yang kamu lalui, ujian, penundaan, perubahan, dan kesabaran, tidak sia-sia. Dirimu yang siap adalah bukti bahwa Allah sedang menyiapkan keinginanmu untuk datang pada waktu yang paling tepat, dengan cara yang paling indah, dan dengan hasil yang akan membawa kebaikan yang luar biasa dalam hidupmu. Kamu sudah siap, dan semua yang kamu doakan sedang berjalan mendekatimu, perlahan tapi pasti. Kamu mulai ikhlas dan tidak lagi memaksa. Seiring perjalananmu, salah satu tanda bahwa keinginanmu akan menjadi kenyataan adalah ketika kamu mulai ikhlas. Ikhlas bukan berarti menyerah atau pasrah tanpa usaha, tapi belajar menerima proses dengan hati yang lapang. Kamu tidak lagi memaksa segala sesuatu harus terjadi sesuai keinginanmu atau dalam waktu yang kamu tentukan sendiri. Dulu,
Mungkin kamu terbiasa menuntut cepat. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, hatimu marah, frustrasi, atau kecewa. Kamu ingin hasil instan, ingin doa segera terkabul, dan ingin semua usaha membuahkan hasil tanpa menunggu waktu. Tapi ikhlas mengajarkanmu untuk melepaskan kebutuhan itu dan mempercayakan segalanya pada Allah. Ikhlas berarti kamu mulai berkata dalam hati, "Ya Allah, jika ini baik untukku, dekatkanlah. Jika tidak, gantikan dengan yang lebih baik." Dan lebih dari sekadar kata-kata, hatimu benar-benar menerima kemungkinan bahwa jalan yang Allah pilih mungkin berbeda dari yang kamu bayangkan. Dengan ikhlas, kamu membiarkan Allah bekerja dengan caranya sendiri. Tahu bahwa rencananya selalu lebih sempurna daripada rencana manusia. Ketika ikhlas muncul, rasa cemas dan gelisah perlahan menghilang. Kamu mulai merasakan ketenangan yang lebih dalam. Karena kamu menyadari bahwa memaksakan sesuatu hanya akan membuatmu lelah. Allah mengajarkanmu bahwa saat kamu melepaskan genggamanmu yang terlalu kencang, Dia akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih indah, lebih tepat, dan lebih bermanfaat. Ikhlas juga membuatmu lebih fokus pada usaha daripada hasil semata. Kamu tetap berdoa, tetap berusaha, tetap melangkah, tapi tanpa terbebani oleh tekanan untuk melihat hasil langsung. Setiap usaha yang kamu lakukan menjadi lebih murni, lebih tulus, karena tidak lagi dipenuhi rasa terpaksa atau ketakutan gagal. Kamu melakukannya karena cinta, karena iman, dan karena keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui. Perlahan, kamu mulai menerima penundaan dengan sabar. Apa yang dulu membuatmu frustrasi atau sedih, kini kamu terima sebagai bagian dari proses. Kamu menyadari bahwa penundaan bukan penolakan, tapi cara Allah menyiapkan sesuatu dengan sempurna. Dalam ikhlas, kamu belajar bahwa waktu Allah selalu tepat, dan tidak ada yang datang terlalu cepat atau terlalu lambat. Ikhlas juga menumbuhkan rasa syukur. Kamu belajar menghargai setiap langkah kecil, setiap kemajuan, dan setiap petunjuk yang Allah berikan. Bahkan hal-hal yang tampak sepele menjadi berkah ketika dilihat dengan hati yang ikhlas. Syukur itu memperkuat iman, memperluas kesabaran, dan menyiapkan hatimu menerima hal-hal besar yang sedang dalam perjalanan menuju hidupmu. Dengan ikhlas, kamu juga lebih kuat menghadapi kekecewaan. Ketika sesuatu tidak sesuai harapan, kamu tidak lagi hancur atau kehilangan arah. Kamu belajar bahwa segala sesuatu yang tertunda atau tidak terjadi adalah bagian dari hikmah yang Allah simpan untukmu. Ikhlas membuatmu tetap tegar, tetap yakin, dan tetap melangkah meski jalan terlihat sulit. Ikhlas juga membentuk caramu melihat orang lain. Kamu lebih bijak, lebih sabar, dan tidak lagi membandingkan dirimu dengan orang lain. Kamu menyadari bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing, dan perjalananmu unik. Dengan ikhlas kamu belajar fokus pada dirimu sendiri, memperbaiki dirimu, dan menjaga hatimu tetap tenang meski dunia di sekitarmu penuh dinamika. Akhirnya, ketika kamu benar-benar ikhlas, doa-doamu mulai menemukan jalannya. Allah menyiapkan sesuatu yang sesuai dengan hatimu, tepat dengan waktumu, dan sejalan dengan jalan hidupmu. Ikhlas bukan hanya tentang menerima takdir, tapi juga membuka pintu agar keinginanmu berjalan menuju kenyataan dengan cara yang paling indah, paling tepat, dan paling membawa kebaikan bagi hidupmu. Hatimu semakin tenang di tengah ketidakpastian. Ketika keinginanmu mulai mendekat, salah satu tanda yang sering muncul adalah ketenangan yang mulai tumbuh di hatimu. Meski keadaan di luar masih penuh ketidakpastian, kamu mungkin belum melihat hasil yang jelas, belum menerima tanda nyata, bahkan jalan masih tampak berliku. Tapi di tengah semua itu, ada rasa damai yang tiba-tiba hadir tanpa kamu minta. Perasaan tenang ini berbeda dari ketenangan biasa. Ia bukan datang dari situasi yang nyaman atau bebas masalah, tapi dari hati yang mulai percaya. Kamu merasa seolah ada suara halus yang menenangkan hatimu, berkata, semua akan baik-baik saja. Ketika logikamu meragukan, hatimu tetap yakin, karena Allah menanamkan keyakinan yang tidak bisa dijelaskan oleh akal semata. Seringkali, ketenangan ini muncul setelah kamu melewati berbagai ujian dan kegagalan. Saat segala usaha tampak sia-sia, dan kamu mulai kehilangan harapan, ketenangan itu muncul, seakan memberi petunjuk bahwa Allah sedang bekerja di belakang layar. Ia muncul untuk menguatkanmu, agar kamu tidak menyerah terlalu cepat, dan agar kamu siap ketika waktunya tiba. Ketenangan hati ini juga membuatmu lebih sabar. Kamu mulai belajar menunggu dengan lapang dada, menerima penundaan dengan ikhlas, dan melihat setiap rintangan sebagai bagian dari proses yang Allah atur. Sebelumnya kamu mungkin mudah panik, cemas, atau gelisah saat sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kini kamu belajar bahwa ketenangan hati
adalah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Selain sabar, ketenangan ini juga menumbuhkan keyakinan. Kamu mulai memahami bahwa apa yang kamu impikan tidak akan hilang, dan segala usaha yang tulus tidak akan pernah sia-sia. Ketika ketenangan hadir, doa-doamu terasa lebih ringan, sujudmu lebih khusyuk, dan hatimu lebih terbuka untuk menerima petunjuk Allah yang halus namun berarti. Terkadang ketenangan ini muncul dengan cara yang sederhana. Kamu merasa damai saat melihat kemajuan kecil, tersenyum ketika kesempatan datang, atau bersyukur pada hal-hal yang sebelumnya terlihat sepele. Semua itu adalah cara Allah menyiapkan hatimu, agar ketika keinginanmu benar-benar datang, kamu bisa menerimanya dengan penuh syukur dan ketenangan, bukan terburu-buru atau gelisah. Ketenangan hati juga membuatmu lebih fokus pada proses, bukan hanya hasil. Kamu mulai menikmati setiap langkah, setiap pengalaman, dan setiap pelajaran yang Allah berikan. Setiap rintangan yang dulu membuatmu frustrasi, kini menjadi guru yang membimbingmu. Dan setiap kesempatan kecil menjadi tanda bahwa perjalananmu sedang diarahkan dengan lembut. Saat ketenangan ini hadir, kamu juga belajar melepaskan rasa takut. Ketakutan yang dulu selalu mengganggu pikiran dan hatimu perlahan menghilang. Kamu mulai percaya bahwa Allah mengetahui waktu yang terbaik, dan bahwa setiap hal yang baik akan datang pada saat yang tepat. Ketenangan hati ini menumbuhkan kepercayaan penuh pada rencana Allah, bahkan ketika segalanya masih terlihat samar. Ketenangan yang tumbuh di hatimu juga memengaruhi cara kamu berinteraksi dengan dunia. Kamu menjadi lebih bijak, lebih tenang dalam menghadapi masalah, dan lebih sabar terhadap orang lain. Semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkanmu, tidak hanya untuk menerima keinginanmu, tetapi juga untuk menjadi pribadi yang mampu menjaga dan menghargai apa yang datang kepadamu. Ketika keinginanmu mulai mendekat, ketenangan hati ini menjadi fondasi. Ia memastikan bahwa kamu siap menerima apapun yang Allah berikan, tanpa terguncang, tanpa gelisah, dan tanpa ragu. Ketenangan ini adalah hadiah dari Allah untuk hatimu, sebagai persiapan terbaik sebelum doa-doamu menjadi kenyataan. Dengan hati yang tenang, kamu tidak hanya menerima keinginanmu, tapi juga siap menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bersyukur. Kamu dipaksa meninggalkan versi lama dirimu. Seringkali, sebelum keinginanmu menjadi kenyataan, Allah memintamu untuk meninggalkan versi lama dirimu. Versi lama yang masih mudah marah, mudah putus asa, mudah menyerah, atau terlalu bergantung pada manusia. Ia adalah dirimu yang lama, yang nyaman dengan kebiasaan lama, tapi belum cukup siap menerima sesuatu yang besar. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap tantangan yang datang, setiap kesulitan yang muncul, adalah bentuk latihan. Allah sedang membentukmu, mempersiapkan hatimu, dan menguatkan karaktermu agar kelak kamu bisa menerima keinginanmu tanpa terguncang atau terseret arus yang salah. Versi lama harus hilang, agar versi baru yang lebih dewasa muncul. Mungkin dulu kamu mudah kecewa, cepat tersinggung, dan gampang menyerah. Tapi perlahan, tanpa terasa, kamu mulai belajar menahan diri. Kamu mulai belajar sabar, memahami orang lain, dan melihat situasi dengan lebih bijak. Perubahan ini bukan kebetulan, tapi proses yang Allah jalankan agar hatimu lebih siap menerima kebaikan yang kamu dambakan. Kadang, meninggalkan versi lama dirimu terasa berat. Kamu merasa nyaman dengan dirimu sendiri, meski kadang itu membuatmu stagnan. Tapi Allah meminta langkah kecil untuk melepaskan kebiasaan yang tidak lagi sejalan dengan takdirmu. Setiap kebiasaan yang perlahan hilang dari dirimu adalah ruang yang Allah sediakan untuk sesuatu yang lebih baik. Perubahan ini juga mengajarkanmu introspeksi. Kamu mulai menilai dirimu sendiri, melihat kelemahan, dan menyadari hal-hal yang perlu diperbaiki. Kamu belajar bahwa untuk menerima sesuatu yang besar, kamu juga harus menjadi seseorang yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih bijak. Proses ini seringkali terasa lambat, tapi setiap langkah kecilnya membawa kemajuan yang nyata. Kamu mungkin merasa seperti kehilangan diri sendiri, tapi sebenarnya Allah sedang membentuk versi terbaik darimu. Dirimu yang lama hanyalah persiapan. Ia bukanlah akhir dari perjalananmu. Setiap sifat yang ditinggalkan, setiap kebiasaan yang hilang, membuatmu lebih dekat dengan versi dirimu yang mampu menerima keinginanmu dengan lapang hati. Perubahan ini juga menyangkut mental dan emosimu. Kamu belajar menghadapi tekanan tanpa mudah menyerah, menghadapi kegagalan tanpa putus asa, dan menghadapi ketidakpastian dengan ketenangan. Kamu belajar untuk tidak lagi menuntut hasil instan, tapi memahami bahwa proses adalah bagian penting dari perjalanan menuju apa yang kamu inginkan. Kadang perubahan ini terasa menyakitkan, karena meninggalkan versi lama berarti melepaskan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari dirimu. Tapi percayalah,
Rasa sakit itu hanya sementara. Allah menggunakan setiap momen sulit untuk membentukmu menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi kebaikan yang akan datang. Seiring waktu, kamu akan mulai menyadari bahwa versi lama yang ditinggalkan bukan kehilangan, tapi pembebasan. Ia membuat ruang bagi hal-hal yang lebih indah, kesempatan yang lebih baik, dan jalan hidup yang lebih jelas. Setiap perubahan kecil yang kamu alami adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang besar untukmu. Dan ketika versi baru dirimu muncul, kamu akan melihat bahwa semua proses ini tidak sia-sia. Versi baru itu lebih sabar, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menerima keinginanmu. Allah tidak memberikan sesuatu yang besar kepada orang yang belum siap. Dan meninggalkan versi lama dirimu adalah caranya memastikan bahwa ketika keinginanmu datang, kamu bisa menerimanya dengan sepenuh hati dan dengan kemampuan terbaikmu. Jalan terbuka perlahan, bukan sekaligus. Salah satu tanda bahwa keinginanmu akan menjadi kenyataan adalah ketika jalanmu mulai terbuka, tapi bukan sekaligus. Allah jarang memberi kita hasil instan, karena setiap hal yang besar membutuhkan proses. Jalan menuju keinginanmu seringkali dimulai dengan langkah-langkah kecil yang tampak sepele, tapi sebenarnya membawa perubahan besar dalam hidupmu. Kadang kamu mungkin menunggu keajaiban instan. Kamu ingin semuanya terjadi sekarang, ingin melihat hasilnya langsung, ingin semua usaha dan doa segera membuahkan hasil. Tapi Allah bekerja dengan cara yang lembut dan bertahap. Ia memberi peluang kecil, ide kecil, pertemuan kecil yang perlahan menyusun takdirmu menjadi lebih jelas. Jalan terbuka itu sering muncul dalam bentuk hal-hal yang tidak kamu duga. Pertemuan dengan orang yang tepat, kesempatan yang tiba-tiba muncul, inspirasi yang datang di saat yang tidak terduga. Semua hal itu seolah kecil, tapi jika kamu perhatikan, ia adalah bagian dari pola yang Allah susun untuk membimbingmu menuju tujuanmu. Seringkali kemajuan yang kamu alami terasa lambat. Kamu mungkin merasa tidak ada perubahan besar, sehingga tergoda untuk menyerah. Tapi sebenarnya, setiap langkah kecil yang kamu ambil adalah bukti bahwa Allah sedang menyiapkan jalan. Ia seperti fajar yang perlahan mengusir gelap, tidak langsung terang, tapi pasti membawa cahaya. Ketika jalanmu mulai terbuka, kamu mungkin merasa bingung atau ragu. Pintu yang terbuka tampak kecil, tidak seperti yang kamu bayangkan. Tapi jika kamu berani melangkah, setiap pintu itu akan membawa kamu lebih dekat ke keinginanmu. Allah sering memberi kita jalan yang lebih rumit daripada yang kita harapkan. Karena melalui jalan itu kita belajar lebih banyak dan tumbuh lebih besar. Peluang kecil yang muncul harus kamu hargai. Jangan remehkan tanda-tanda kecil yang datang dalam hidupmu. Karena di sanalah Allah menanam benih untuk sesuatu yang besar. Seringkali kita melewatkan kesempatan karena terlalu sibuk menunggu hasil besar. Padahal hasil besar itu dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Jalan yang terbuka perlahan juga mengajarkanmu kesabaran. Kamu belajar bahwa setiap hal membutuhkan waktu dan setiap proses memiliki makna. Bahkan ketika kamu merasa putus asa, jika kamu tetap melangkah, Allah memastikan bahwa jalan itu akan membawamu ke tempat yang tepat. Kesabaran dan ketekunan adalah kunci untuk melihat hasil dari usaha yang perlahan tapi pasti. Kadang jalan itu tampak terhalang. Kamu menghadapi rintangan, hambatan, atau orang-orang yang meragukanmu. Tapi setiap hambatan adalah bagian dari proses Allah untuk membentukmu. Hambatan itu mengajarkanmu untuk lebih bijak, lebih kuat, dan lebih berhati-hati. Jalan yang terbuka perlahan bukan tanpa tantangan. Tapi setiap tantangan mengajarkanmu sesuatu yang penting. Seiring waktu, kamu akan menyadari bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap peluang kecil yang kamu hargai, dan setiap rintangan yang kamu hadapi adalah bagian dari persiapan menuju keinginanmu. Jalan yang terbuka perlahan itu adalah bukti bahwa Allah sedang menuntunmu, mengarahkanmu, dan menyiapkanmu untuk menerima sesuatu yang lebih indah daripada yang bisa kamu bayangkan. Dan ketika keinginanmu akhirnya datang, kamu akan menyadari bahwa proses yang panjang dan perlahan itu tidak sia-sia. Semua langkah kecil, semua rintangan, dan semua kesempatan yang tampak sepele membentukmu menjadi seseorang yang siap menerima keinginanmu dengan hati yang lapang, pikiran yang bijak, dan iman yang kuat. Allah tidak memberi sesuatu secara instan, karena hal-hal besar membutuhkan persiapan yang matang, dan jalan terbuka perlahan adalah bukti bahwa persiapan itu sedang dilakukan dengan sempurna. Kamu diuji tepat di area yang kamu inginkan. Seringkali, Allah mengirim ujian tepat di area yang paling kamu inginkan, bahkan sebelum keinginan itu menjadi kenyataan. Ujian ini datang bukan untuk menghukummu,
tapi untuk membentukmu. Ia datang untuk menyiapkanmu menerima sesuatu yang besar. Sesuatu yang mungkin melebihi kemampuanmu saat ini, tapi akan membuatmu lebih kuat di masa depan. Ketika kamu ingin sukses, Allah mungkin menempatkanmu di tengah kegagalan. Kamu mencoba berbagai cara, berusaha sekuat tenaga, tapi hasilnya belum sesuai harapan. Setiap kali pintu tertutup, rasanya ingin menyerah. Tapi itulah cara Allah melatihmu agar kamu tidak cepat puas, agar kamu belajar sabar, dan agar kamu memahami bahwa setiap langkah memiliki makna tersendiri. Jika kamu mendambakan pasangan yang baik, seringkali ujian datang dalam bentuk kekecewaan. Orang yang kamu percayai ternyata tidak seperti yang kamu harapkan, atau hubungan yang kamu pikir akan bertahan malah harus berakhir. Ujian ini bukan untuk membuatmu putus asa, tapi untuk mengajarkanmu memilih dengan bijak, mengenali nilai diri, dan memahami bahwa pasangan yang tepat akan datang pada waktu yang benar. Ketika ketenangan menjadi keinginanmu, ujian mungkin datang berupa kegelisahan atau ketidakpastian. Kamu merasa resah, takut, dan kadang bertanya-tanya, apakah semua usaha dan doa selama ini sia-sia? Tapi justru disitulah Allah mengajarkanmu untuk menenangkan hati, untuk belajar berserah, dan untuk memahami bahwa ketenangan sejati tidak datang dari situasi luar, tapi dari iman dan keyakinan yang tumbuh di dalam hatimu. Ujian yang datang seringkali tidak nyaman. Ia bisa datang dalam bentuk tekanan pekerjaan, masalah keluarga, kegagalan finansial, atau bahkan sakit hati. Kamu mungkin bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Aku sudah berusaha sebaik mungkin, tapi percayalah, setiap ujian yang datang di area impianmu adalah tanda bahwa Allah sedang mempersiapkanmu untuk menerima sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Tidak semua orang diberi ujian seperti ini. Banyak orang menghadapi hidup dengan mudah, tanpa harus melalui tekanan yang berat. Tapi, jika kamu merasakan ujian terus-menerus di area yang kamu impikan, itu adalah pertanda bahwa Allah sedang mengukir dirimu menjadi seseorang yang pantas menerima apa yang selama ini kamu doakan. Ia sedang membentukmu agar kamu siap ketika waktunya tiba. Ujian ini juga mengajarkan ketekunan dan kegigihan. Ketika pintu satu tertutup, Allah memberi peluang lain, meski kecil, untuk membimbingmu. Setiap kegagalan yang kamu alami bukan akhir dari perjalanan, tapi bagian dari proses yang menyatukanmu dengan jalan yang benar. Semakin besar keinginanmu, semakin besar pula ujian yang mungkin harus kamu lewati, agar kelak kamu mampu memikul anugerah yang lebih besar dengan penuh tanggung jawab. Seringkali, ujian itu terasa tidak adil. Kamu melihat orang lain mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan mudah, sementara kamu harus berjuang keras. Tapi percayalah, Allah melihat setiap usaha, setiap doa, setiap air mata, dan setiap kesabaranmu. Ia tidak akan menghilangkan usaha yang tulus. Dan ujian yang datang hanyalah caranya untuk memastikan bahwa ketika keinginanmu datang, kamu siap menerimanya dengan bijak dan penuh syukur. Ujian juga membuatmu introspektif. Kamu mulai melihat dirimu sendiri, kelemahanmu, dan cara kamu menghadapi kesulitan. Kamu belajar memperbaiki diri, memperkuat iman, dan meningkatkan kualitas diri. Setiap kegagalan, setiap hambatan, bukan untuk menghentikanmu, tapi untuk mengajarimu menjadi versi terbaik dari dirimu sebelum menerima apa yang kamu inginkan. Dan ketika ujian-ujian itu kamu lalui, kamu akan menyadari bahwa semua itu tidak sia-sia. Setiap kesulitan, setiap penundaan, dan setiap kekecewaan adalah batu loncatan menuju sesuatu yang lebih indah. Allah sedang membimbingmu perlahan, menyusun kehidupanmu, dan mempersiapkanmu untuk menerima keinginanmu dengan cara yang sempurna, pada waktu yang paling tepat, dengan dirimu yang sudah siap dan kuat. Keinginan itu tidak pernah pergi dari hatimu. Ada keinginan dalam hidupmu yang tidak pernah benar-benar pergi, meski kamu sudah mencoba mengabaikannya. Kadang ia muncul begitu saja, entah karena melihat orang lain, iri hati, atau sekadar ingin mengikuti apa yang tampak menarik bagi orang lain. Keinginan seperti itu biasanya datang sebentar, membuatmu semangat sesaat, lalu hilang begitu saja, meninggalkan rasa kosong yang tidak terlalu berarti. Tapi ada keinginan lain yang berbeda. Ia tidak pernah pergi. Tidak peduli seberapa keras kamu mencoba melupakannya. Ia tetap tinggal dalam hatimu, berulang kali muncul tanpa diundang. Bahkan ketika kamu merasa sudah lelah mengejar atau sudah pasrah, ada saat-saat kamu mencoba berkata pada diri sendiri, mungkin ini bukan untukku. Namun, keinginan itu tetap mengetuk pintu hatimu, seolah menolak diabaikan begitu saja. Keinginan yang bertahan lama bukan sekadar imajinasi atau angan-angan sesaat. Ia memiliki kedalaman yang lebih dari sekadar keinginan biasa. Karena Allah tidak menanamkan sesuatu secara berulang-ulang dalam hati seseorang
tanpa alasan. Setiap kali ia kembali, meski kamu sudah berusaha mengabaikannya, itu adalah pengingat halus dari Allah bahwa ada sesuatu yang sedang dipersiapkan untukmu. Keinginan yang benar-benar kuat biasanya bukan hanya tentang apa yang ingin kamu miliki, tapi tentang siapa dirimu yang sedang dibentuk untuk menerima itu. Ia seperti benih yang ditanam dalam tanah, menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh dan berkembang menjadi sesuatu yang indah. Dan meski kamu tidak bisa melihatnya sekarang, benih itu terus hidup, menunggu momen yang sempurna untuk mekar. Tidak semua mimpi ditanamkan dalam hati setiap orang. Banyak orang memiliki keinginan yang muncul dan hilang begitu saja, seperti daun yang terbawa angin. Tapi, jika keinginan itu tetap tinggal, bahkan saat kamu merasa lelah dan putus asa, itu adalah tanda bahwa ada tujuan yang lebih besar sedang menunggu. Keinginan itu mungkin adalah panggilan dari Allah untuk jalan hidupmu yang sejati. Sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh hal lain. Kadang keinginan itu hadir di saat yang paling tidak terduga. Saat kamu tengah menghadapi kesulitan, saat hidup terasa berat, atau ketika kamu merasa lelah dengan semua usaha dan doa yang tampaknya belum membuahkan hasil. Meski begitu, keinginan itu tetap hadir, mengingatkanmu bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu. Ia adalah pengingat halus bahwa sesuatu yang baik sedang disiapkan, meski kamu belum melihatnya. Keinginan yang bertahan lama dalam hati juga sering datang bersama rasa nyaman dan ketertarikan yang tidak bisa dijelaskan. Saat kamu memikirkan keinginan itu, ada ketenangan yang muncul. Ada rasa yakin yang sulit dijabarkan dengan kata-kata. Bahkan ketika logikamu meragukan kemungkinan tercapainya keinginan itu, hatimu tetap merasa bahwa itu memang bagian dari takdirmu. Sesuatu yang akan datang pada waktu yang tepat. Ada keindahan dalam keinginan yang tidak pernah pergi dari hati. Ia mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan keteguhan. Ia membuatmu terus berusaha, meski belum melihat hasil nyata. Ia mengajarkan bahwa perjalanan menuju impian bukan hanya tentang hasil, tapi tentang siapa dirimu yang sedang dibentuk di sepanjang perjalanan itu. Jika keinginan itu tetap hidup di hatimu, jangan pernah meremehkannya. Jangan pernah berpikir bahwa itu hanya angan-angan kosong atau sekadar mimpi yang tidak akan terwujud. Ia memiliki makna yang lebih dalam, dan mungkin Allah sedang menunggu waktu yang tepat untuk menampakkan keindahan yang selama ini kamu nantikan. Jadi, setiap kali keinginan itu muncul kembali di hatimu, meski kamu lelah atau hampir menyerah, sadarlah bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah petunjuk halus dari Allah, bahwa keinginanmu sedang menunggu untuk diwujudkan. Tidak semua orang mendapatkan tanda seperti ini. Dan jika kamu merasakannya, itu berarti perjalananmu menuju impianmu sedang dimulai. Perlahan tapi pasti, dengan cara yang hanya Allah yang tahu kapan waktunya. Jika sampai detik ini kamu masih menunggu, masih berdoa, masih berharap, percayalah bahwa perjalananmu bukan sia-sia. Semua ujian, semua rintangan, semua penundaan, dan semua air mata yang jatuh diam-diam adalah bukti bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah untukmu. Ingatlah, Allah tidak pernah memberi sesuatu pada orang yang belum siap. Dan jika hari ini kamu masih berjuang, masih belajar, dan masih berubah, itu artinya kamu sedang dipersiapkan. Persiapan itu mungkin terasa berat, mungkin terasa panjang, tapi percayalah, hasilnya akan jauh lebih indah daripada yang pernah kamu bayangkan. Jangan pernah merasa putus asa karena dunia memberimu hambatan. Jangan pernah berpikir bahwa doa-doamu tidak didengar. Semua yang tertunda bukan berarti ditolak. Semua yang tertunda adalah penantian yang penuh hikmah. Allah sedang menyiapkan waktunya, dan waktunya akan selalu tepat. Lihatlah dirimu sendiri. Lihat perubahan yang sudah terjadi. Lihat betapa sabarnya kamu. Betapa kuatnya hatimu. Betapa dewasa dan bijaknya dirimu saat ini. Semua itu adalah tanda, semua itu adalah bukti bahwa kamu sedang menuju sesuatu yang sudah tertulis untukmu. Sesuatu yang akan datang dengan cara yang paling indah dan paling tepat. Ketahuilah, keinginan yang Allah tanamkan dalam hatimu tidak akan pernah hilang. Ia mungkin tertunda, ia mungkin diuji, tapi ia tidak akan pernah lenyap. Ia akan datang, dan ketika ia tiba, kamu akan menyadari bahwa semua yang kamu lalui adalah bagian dari proses agar kamu siap menerima dengan penuh syukur dan kebahagiaan. Jadi, tetaplah berdoa, tetaplah berusaha, tetaplah percaya. Jangan biarkan kegelisahan menghentikan langkahmu. Jangan biarkan keraguan memadamkan harapanmu. Karena saat kamu tetap melangkah dengan iman, saat kamu tetap berusaha dengan hati yang tulus, Allah akan membuka pintu yang selama ini kamu tunggu. Ingatlah, apa yang tertulis untukmu tidak akan pernah tertukar. Apa yang tertunda bukan berarti hilang. Apa yang kamu doakan dengan tulus, dengan kesungguhan hati,
sedang berjalan mendekatimu. Perlahan, tapi pasti. Dan ketika akhirnya keinginan itu tiba, kamu akan tersadar. Semua yang terjadi sebelumnya, semua ujian, semua perubahan, semua penantian adalah hadiah terbesar dari Allah. Ia bukanlah sekadar pencapaian, tapi transformasi dirimu. Ia bukan hanya tentang apa yang kamu dapatkan, tapi tentang siapa dirimu setelah menunggu, berjuang, dan percaya. Saudaraku, jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti percaya. Karena Allah Maha mengetahui, Allah Maha tepat waktu, dan apa yang sedang kamu tunggu, sedang berjalan menuju hidupmu. Hari itu akan datang, dan ia akan datang dengan cara yang paling indah. Percayalah pada perjalananmu, percayalah pada hatimu, dan percayalah pada Allah. Karena ketika hati, usaha dan takdir bertemu, keinginanmu akan menjadi kenyataan.